jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama kami menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Goa yang pada kesempatan hari ini, pagi hari ini bersamaan di 8 kecamatan, khusus kecamatan dataran rendah. Jadi kita menyisir mulai dari Palangga, Baru, Bacem, kemudian Batalasa dan Botomaran, yang pada saat ini semua kita memonitoring dalam rangkaian tindak lanjut dan kegiatan makan yang beberapa pekan yang lalu telah dilaunching keberadaannya atau pelaksanaannya di kecamatan masing-masing, termasuk di kecamatan kita ini, Kecamatan Palang. Jadi kita semua menyebar, termasuk pada seksi Mas Islam, pada seksi pendidikan dan pesantren, pada seksi pendidikan madrasah, pada seksi pendidikan agama Islam, dan kami sendiri penyelenggara zakat dan wakaf. Sebenarnya bersama dengan Ibu Kasih Paris pada kesempatan pagi hari ini, tapi pada hari ini juga bersamaan dengan acara kami yang tidak bisa beliau tinggalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Ini adalah sebenarnya sudah jelas tadi dikembangkan oleh Ibu Bapak Saksi sebagai mentor kami di dalam rangka sosialisasi dalam rangka hak ini adalah wakaf uang. Kemudian dilanjutkan lagi Ibu Pemilih terhormat yang telah memberikan gambaran terkait dengan wakaf uang, Ibu Dr. Abdallah Sina, dan juga selaku pembina dalam tim kerja wakaf uang di Kecamatan Palang itu. Kami memang sengaja mengambil tema ini di antara banyak program wakaf uang yang ditawarkan, sehingga kami menjadikan KUA ini adalah membangun, yaitu tema SLN itu banyak hal. Jadi ini temanya sebenarnya. Jadi saya paparkan itu di Kementerian Agama Kabupaten Goa, yaitu istilah baji dalam. Baji dalam itu bagian daripada membangun jiwa insan dengan keikhlasan berwakaf uang. Jadi berwakaf uang ini bagian daripada sudah dijelaskan bahwa wakaf uang ini artinya menyumbangkan sebagian uang kita untuk dalam rangka wakaf, bukan dalam rangka sedekah atau infak. Karena sedekah itu tidak mesti dalam bentuk materi. Jadi kalau wakaf itu bentuknya seperti barang, tetapi wakaf itu tidak habis, akan berkelanjutan. Jadi ketika kita berwakaf itu amal jariah itu tetap tinggal sampai kapanpun juga selama hidup dunia. Jadi itu bagian daripada wakaf kita. Kami di Kabupaten Palangga sebenarnya sudah membuat banyak program. Mungkin dalam hal ini kami sudah membuat yaitu yang namanya rumah sakit di setiap kecamatan
tinggal bagaimana sesuai tema ini adalah harmonisasi dan aktualisasi belakang kasus masjid. Kantor urusan negara Kecamatan Balangkat ini itu dimulai atau berawal dari SK Menteri Agama nomor 758 tahun 2021 mengenai penunjukan KUA Kecamatan Balangkat sebagai KUA revitalisasi sekaligus KUA revitalisasi pertama di Kabupaten Goa. Kemudian tahun 2002 menyusul KUA revitalisasi KUA Sumbawa dan tahun 2023 menyusul KUA Kota Marano. Jadi KUA di Kabupaten Goa sebagai pionir atau pilot project KUA revitalisasi ada di Kabupaten Balangkat. Apa tujuannya? Yaitu untuk menjadi supaya membinakan kembali konstitusi dan peran KUA Balangkat dalam hal menjadi pusat layanan keagamaan dan menjadi tempat pembinaan pusat pembinaan keagamaan di Kecamatan Balangkat. Ada pun layanan-layanan di KUA Kecamatan Balangkat, mungkin bapak-bapak ibu sekalian selama ini mengatakan bahwa KUA Balangkat itu adalah kantor urusan asmara. Jadi kalau kantor urusan asmara itu hanya satu kegiatan yang dia laksanakan, yaitu pernikahan. Jadi mengapa kita menempatkan di sini berdasarkan PMA 34 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja atau tupoksi daripada KUA Kecamatan Balangkat, yaitu program pertama pelaksanaan pelayanan pengawasan dan pencatatan sekaligus pelaporan nikah setiap bulannya. Jadi KUA Balangkat ini dalam melaksanakan layanan ini selalu melaporkan setiap bulan ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Goa. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Goa melaporkan ke Kanwil Sulawesi Selatan, kemudian Kanwil Sulawesi Selatan melaporkan ke Kementerian Agama Kabupaten Goa. Jadi pernikahan yang tercatat itu sampai ke pusat. Jadi tidak hanya tercatat di KUA Balangkat. Kemudian penyusunan yang kedua, penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam. Jadi semua kegiatan-kegiatan di KUA Balangkat itu dilaporkan dalam bentuk statistik, jadi dipajang di kantor urusan negara Kecamatan Balangkat, baik itu melalui dokumen maupun di kantor. Kemudian pengelola dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA. Jadi KUA hari ini dalam melakukan layanan itu sudah berbasis IT, berbasis digital. Jadi layanan kita itu dilayani melalui aplikasi sistem informasi manajemen kita atau dilakukan disebut SIMTA. Jadi kalau bapak-bapak atau anak bapak ini menikah tidak melalui layanan sistem informasi manajemen kita, maka saya tidak percaya pernikahan keluarga anak bapak dan ibu itu ilegal. Misalnya kalau ini ada anak bapak dan ibu menikah di Kabupaten Sumbawa misalnya, jadi harus melalui rekomendasi kita yang kedua kepada KUA Kecamatan Balangkat dalam bentuk lain. Jadi misalnya hari ini dibikin rekomendasi kita, hari ini bisa dibaca di Kabupaten Sumbawa, meskipun secara fisik belum sampai di sana. Jadi orang KUA di Kabupaten Sumbawa sudah tahu bahwa anak yang mau menikah dari Kecamatan Balangkat ke daerah kita. Itu sistem informasi. Kemudian dalam layanan wakaf ada yang namanya sistem informasi wakaf atau SIWAK. Kemudian dalam layanan pendidikan ada yang namanya sistem informasi pendidikan atau SIMAS. Jadi semua yang lain yang ada di KUA yang berkaitan dengan kegiatan sesuai dengan ini itu berbasis online atau berbasis lain. Kemudian pelayanan keluarga Cina. Jadi salah satu program unggulan KUA Kecamatan Balangkat adalah pelayanan keluarga Cina. Ini dibuktikan dengan program
kami katakan rumah susun karena tidak semua rumah-rumah sakinah itu berfungsi secara maksimal sesuai yang kami harapkan. Yang saya ingin di sini adalah rumah sakinah Kelurahan Patagiraga yang lebih aktif. Yang kemarin juga rumah sakinah di desa Kadakala. Yang lain lebih aktif tapi belum maksimal. Insya Allah kalau kita bisa maksimalkan. Kemudian pelayanan pendidikan di masjid. Layanan pendidikan di masjid itu juga terimplementasi lewat kegiatan-kegiatan bahwa dalam program malam awal bulan ini yang safari berselisih dalam melakukan kegiatan baik sipil maupun kegiatan-kegiatan yang lainnya. Yang namanya safari religius ya. Jadi kita punya program itu sejak awal bulan itu safari religius. Ya, mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian pertama dia yang membuka seperti digerakkan dalam dan sudah kemudian pertama kali disampaikan kepada Minister yang kami dalam tata usaha badan penelitian usaha masyarakat sedangkan untuk kegiatan Indonesia tanggal 11 Juni 2019 dalam acara tersebut Minister yang kami mengusulkan ini ada kajian yang istimewa yang terkait dengan agama. Hubungan kegiatan pendidikan agama pada tanggal 3 Januari 1945 disiarkan oleh pemerintah dan juga siaran radio Republik Indonesia dengan nama Akademi Agama Republik Indonesia. Dalam batasi dilakukan oleh Presiden Soekarno Akademi Agama Indonesia pertama. Beliau adalah seorang ulama latar pendidikan Islam modern dan kemudian dikenal sebagai pemimpin Islam dan terbuka. Ketika wilayah Sulawesi Selatan dan Tenggara asli merupakan wilayah yang berposisi di Provinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara, instansi Akademi Agama ketika konvensi musika itu bernama Kedaulatan Urusan Negara terbentukkan di Makassar, Sulawesi Selatan. Lembaga jabatan urusan agama yang pertama dicatat oleh Muhammad Ghazali dari 1950 sampai dengan 1950 yang berkantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani Makassar. Sekarang kantor pemerintah desa Makassar. Kantor jabatan pusat agama ini bertugas sebagai penjaga tugas pemerintah pusat pada bidang agama dan keagamaan di tingkat provinsi. Seiring dengan menentukan pelayanan pemerintah, maka pada masa jabatan Kiai Haji Hasan 1970, kantor jabatan pusat agama berubah pada tahunnya menjadi kantor perwakilan Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Kampus Utara dan di sana ada kampus Amrik. Itu di setiap sekolah mulai dari kita. Kalau di SMA yang kemarin kita saya setahun ini. Kemudian ini adalah SMP. SMP yang terakhir kemarin bersama kami dengan proses di Korea. Itu berbilang terus di kepentingan asal di Amrik. Insya Allah program nanti di tahun 2024 itu kita melayani bisa dari SMP, SMA, SMA, dan SMA. Itu adalah program kita bersama dengan bapak-bapak atau dari Polsek dan Belanda, BKPN dan dari camat untuk melaksanakan program kegiatan bersama. Nah, kemudian selanjutnya kegiatan kegiatan ini dari bapak ibu-ibu yang ada di sini silakan menghubungi para
pencerahan yang ada di kantor pusaka Kecamatan Telaga, insya Allah siap betul-betul memberikan pencerahan. Ya, tidak bisa pakai ya sih. Transformer. Ya, kita bolong bersama. Kami sebagai pengurus insya Allah bersama dengan teman-teman kita memberikan pencerahan. Kemudian ada namanya tadi sudah disampaikan, masing-masing sudah dilaksanakan di setiap beberapa desa dan kelurahan sudah dilaksanakan. Insya Allah nanti kita akan kemudian ini ada kegiatan kedua, tetapi dalam dulu dengan dulu tidak bisa terlepas. Begitu pula dari yang ada di kantor kecamatan, yang ada di proses dan seterusnya, itu kira-kira bahasanya begini, kalau kita di kawah Palangan, kita ini di kawah Palangan dengan berasa bersama dengan itu ada bahasa saya selalu sampaikan bahwa kita itu bagaimana berada di atas rambut tidak lurus, cukup tidak sempurna. Selalu ada bersama bersama. Nah itu. Karena kenapa dulu kita ketahui bersama bahwa dengan kebersamaan itu semua akan membangun dan tentunya akan tidak bisa terlepas. Nah itulah salah satu kegiatan kami yang dari berbagai macam tokoh itu saja. Yang kedua di berbagai jangankan kita di kecamatan lintas sektor itu lintas pengelolaan kita itu bersama yang dilaksanakan di Bagus agar masyarakat. Lalu kemudian termasuk dengan masyarakat yang banyak berani tentang berdoa di kantor pusaka kami Kecamatan itu ada yang namanya bimbingan masyarakat seperti yang insya Allah sudah berjalan sejak kami sejak hari Rabu itu ada bimbingan di sana. Dan kita sudah membuat materinya sebanyak 28. Setiap Rabu ada materi satu persatu yang harus sampai kepada kami jemaah. Jangan baca dari mana, seperti yang dimajeliskan juga di mereka kita itu dibentuk di bagian organisasi yang mau datang konsultasi. Nah, kenapa? Karena tadi kita tahu sama bahwa dengan kebersamaan ini kita inilah pemberian setelah kami sampaikan dan ini adalah intinya kita buat tersebut betul acara ini sekali pagi sampai insya Allah dapat bertahan bersama. Mudah-mudahan semuanya yang ada bertahan itu insya Allah dan bertahan rahmat jiwa dan Allah ini dengan usia yang memuaskan. Kali ini saya akan sampaikan memahami dengan banyak kami itu diucapkan dengan sebagai